Nah, dari kesesatan berfikir itulah lahir PP ini. Kenapa? Karena zina tidak dianggap sebagai kejahatan. Apa yang perlu dilakukan? Asal jangan kena penyakit sajalah. Nah, itulah muncul ide melahirkan kondom berbagai macam dibagi-bagi begitu. Nah, ini yang merusak. Nah, masyarakat mestinya, saya berharap lembaga-lembaga keumatan, lembaga-lembaga adat, termasuk juga majlis-majlis ta'lim, begitu juga organisasi-organisasi wanita harus bersuara sekarang dengan serentak menolak PP itu. Jangan diam saja. Kalau ulama saja yang menolak, maka mereka akan perhadapkan dengan HAM. Aneh kan? Pernikahan saja umur berapa boleh? Boleh nak nikah orang umur 16 tahun secara resmi? Tidak. Nah, di sisi lain anak remaja ini dibekali dengan alat kontrasepsi. Terus disuruh mengapa dia dengan itu? Yang tidak aurat, tapi ke bawah tidak. Raqabah, leher adalah aurat. Rambut bagi wanita adalah aurat. Laki-laki sama laki-laki juga ada aurat. Nah, salah satu faktor berkembangnya LGBT hari ini karena sesama lelaki juga tidak menjaga aurat. Lihatlah sekarang celana olahraga pendek, kemudian anak-anak di asrama tidur dengan celana pendek, yang kami dahulu tidak diizinkan itu. Kami tidur dulu pakai celana panjang. Nah, ditambah lagi ada sekolah-sekolah boarding, sekolah-sekolah berasrama yang kadang kamar mandinya bersama-sama. Nah, ada sebagian yang bangga pula memperlihatkan auratnya, ketawa-ketawa. Jadi kalau memilih-milih sekolah berasrama, jangan hanya perkara tempat tidurnya saja diperhatikan. Perhatikan juga sampai ke mana? Ke tempat mandinya. Nah, karena ada aurat. Aurat harus ditutup li ajlin nazar. Karena pandangan mata orang yang tidak halal. Ingat, antar manusia ada aurat seluruhnya, kecuali suami istri. Lebih dari itu ada aurat. Anak dengan bapak. Nah, perempuan dengan bapak ada aurat. Ibu dengan anak laki-laki ada aurat. Beradik kakak ada aurat. Sesama laki-laki ada aurat. Kalau seandainya hal seperti ini dijaga, ini masalah-masalah penyimpangan seksual yang sekarang berkembang. Tadi malam kami FGD dan rapat sampai malam MUI Sumatera Barat, dan kita sudah melihat sekarang ini Sumatera Barat sudah darurat kemaksiatan. Sudah tidak bisa lagi dengan rasa sungkan, hibah berbagai macam demi ini dan demi itu, demi pencitraan dan sebagainya. Kemudian kita katakan kita tidak apa-apa, berarti kita sedang menipu diri sendiri kalau begitu. Ini sudah darurat kemaksiatan. Apa yang tidak berkembang sekarang ini? Perjudian. Nenek-nenek saja ikut berjudi. Perzinaan. Nah, ditambah lagi dengan munculnya apa itu? PP kesehatan. Nah, itu yang membolehkan, yang menuntut pihak yang terkait agar memfasilitasi anak remaja untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Itu kan setan yang begitu cara berfikir. Tapi tadi saya katakan semalam kepada ketua-ketua MUI, kepada para ulama, asatizah, kalau saya tidak terkejut dengan lahirnya PP seperti itu, dan akan lahir lagi yang aneh-aneh. Kenapa? Karena ada kesesatan berfikir sudah lama. Apa kesesatan berfikir itu? Kesesatan berfikir ketika kita memandang apa itu zina. Jadi di dalam
undang-undang kita, perzinaan itu tidak seperti yang ditegaskan oleh Islam. Tidak dipandang sebagai tindakan kriminal, sebagai suatu kejahatan kalau orang yang melakukannya suka sama suka. Karena itu tidak ada pasal untuk menjerat orang yang melakukan itu tertangkap basah di dalam ruangan berbagai macam, dia tidak ada ikatan pernikahan selama tidak ada yang dikorbankan dan tidak mengadu tentang itu. Nah, begitulah cara pandang terhadap perzinaan yang di dalam Al-Quran itu disebut fahisyah, suatu yang keji, menjijikkan. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk untuk ditempuh oleh manusia. Nah, dari kesesatan berfikir itulah lahir PP ini. Kenapa? Karena zina tidak dianggap sebagai kejahatan. Apa yang perlu dilakukan? Asal jangan kena penyakit sajalah. Nah, itulah muncul ide melahirkan kondom berbagai macam dibagi-bagi begitu. Nah, ini yang merusak. Nah, masyarakat mestinya, saya berharap lembaga-lembaga keumatan, lembaga-lembaga adat, termasuk juga majlis-majlis ta'lim, begitu juga organisasi-organisasi wanita harus bersuara sekarang dengan serentak menolak PP itu. Jangan diam saja. Kalau ulama saja yang menolak, maka mereka akan perhadapkan dengan HAM. Aneh kan? Pernikahan saja umur berapa boleh? Boleh nak nikah orang umur 16 tahun secara resmi? Tidak. Nah, di sisi lain anak remaja ini dibekali dengan alat kontrasepsi. Terus disuruh mengapa dia dengan itu? Tahu enggak itu? Yang disasar, yang dituju siapa? Anak-anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi penguasa yang melihat ini suatu solusi, ini benar-benar sudah sesat berfikir ya. Maka saya minta lembaga-lembaga bersuaralah. Anak-anak kita yang akan jadi korban generasi muda kita. Nah, apalagi kita akan berbicara tentang apa? Tentang menutup aurat. Dengan aturan seperti itu, aurat mana yang tidak tersingkap jadi nanti itu? Rusak semua. Kalau itu yang dibiarkan. Nah, jadi aurat ini harus ditutupi li ajlin nazar. Karena ada yang melihat. Jadi bukan karena ibadah tadi saja. Jadi saya heran juga ada ibu-ibu yang kalau ke pasar berjilbab, ketika menyiram bunga di depan rumahnya tidak pakai jilbab. Ini bagaimana ini? Nah, ketika diingat, ibu badak berjilbab nyambung, kan awak di laman rumah awak saja bu ya. Memangnya mata orang tak sampai ke laman rumah awak tu. Itu dikatakan li ajlin nazar. Yang aneh betul, dia berhijab keluar, tapi ketika dia menerima tamu orang lain di rumahnya, nah dia pakai aja kerudung, dia perlihatkan lehernya. Saya kata, itu kenapa begitu? Ya awak kan di rumah awaknya bu ya. Tu mata orang nak masuk tu, memang ditutupinya. Nah, jadi perhatikan, menutup aurat itu ada dua faktor. Yang pertama ada li ajlil ibadah, karena beribadah, yang bersyarat demikian walaupun tidak ada orang, tetap seperti itu. Jadi jangan pula dianggap bahwa menutup aurat ketika solat nanti karena mata, tidak. Di kalau sendiri saja solat di dalam kamar ibu-ibu, boleh tak pakai you can see saja? Kan tidak ada orang. Nah, itu yang keliru faham itu namanya. Itu yang keliru namanya. Jadi ada menutup aurat karena ibadah, termasuk juga berpakaian ihram. Saya heran lihat ada jamaah yang pakai ihram ketika di kamar sesama wanita, dia lepas saja. Dia seperti pakai daster saja seperti di rumahnya, padahal dia sedang beribadah. Pakaian yang dia pakai itu pakaian ibadah.
Orang dalam keadaan berihram menutup seluruh tubuhnya, kecuali dua bagian dari tubuh yang tidak boleh ditutupnya. Yang pertama wajahnya, yang kedua adalah pergelangan tangannya sampai ke ujung jarinya. Nah, dimanapun, mau dia di kamar, mau dimanapun, kecuali kalau ada hajat yang tidak memungkinkan dia tidak membuka auratnya, seperti dia buang air dan sebagainya, mandi dan sebagainya. Tentu dia, tapi lebih dari itu, dia harus menutup dengan pakaian itu, karena itu pakaian ibadahnya. Sama dengan salat. Walaupun dia salat sendiri dalam gelap sekalipun, tidak ada orang yang melihat, gelap geluta, dia tetap dituntut untuk menutup auratnya, karena itu syarat dari ibadahnya. Nah, tapi yang ajlin nazar, dikarenakan ada orang yang melihat, itu tidak bergantung tempat juga, selama ada mata yang memandang. Mau dia di rumahnya, di dalam kamarnya, selama mata orang ada yang memandang, yang tidak halal melihat auratnya, dia berkewajiban menutup auratnya itu. Jadi itu konsep menutup aurat, li ajlil ibadah wa li ajlin nazar. Nah, terkait dengan wajah, apakah itu termasuk bagian dari aurat? Nanti di dalam solat kita akan panjang membahas. Ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu aurat, seluruh tubuh wanita adalah aurat. Nah, ini yang menjadi dasar oleh sebagian ulama. Jadi jangan heran kalau terjadi perbedaan pendapat dalam perkara ini. Tapi nanti kita jelaskan ketika menjelaskan fikih as-salat. Dan sebagian ulama lagi mengatakan tidak seluruh, tetapi ada dua bahagian tubuh wanita yang tidak termasuk kategori aurat. Ada yang lebih keras dari itu, sampai suara wanita pun dianggapnya aurat. Nah, tapi nanti kita bahas, kita pending yang ini dulu. Kita lanjut ke masalah berwudu. Nah, jadi ketika kita dituntut untuk membasuh wajah, maka itulah bahagian yang harus dibasuh. Tidak boleh ada yang ditinggalkan, walaupun seujung jari. Karena itu berhati-hati dalam membasuhnya. Termasuk juga hajib. Kadang ada yang tebal, harus basah, terasa ke dalam. Nah, termasuk juga bahagian rambut, dari mulai nasiyah, kita ambil garis lurus dari ujung rambut yang di tengah, di ujung tempat tumbuh rambut di tengah, sampai ke telinga, itu bahagian dari wajah. Jadi termasuk rambut yang bagian depan ini, yang sedikit menjulur ya ke depan, itu termasuk bahagian dari wajah, walaupun dia ditumbuhi oleh rambut. Begitu juga rambut-rambut halus, yang terkadang ada yang berlebih dan kadang sampai ke dahinya. Apakah itu bagian dari wajah? Iya. Jadi jangan nanti dari alis ke bawah saja, mentang-mentang rambutnya tebal ke depan. Tidak. Yang jadi ukuran patokan adalah nasiyahnya, yaitu tempat tumbuh rambut yang bagian depan, diambil garis sampai ke telinga, terus sampai ke tulang rahang. Dan melebihkan sampai ke sini sunnah hukumnya, karena Nabi SAW beliau menyilang-nyilangi jenggot beliau. Nah, itulah yang menjadi rukun kedua dari wudu, setelah tadi kita bicarakan tentang niat. Selanjutnya adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai kepada kedua mata siku. Apakah ayat yang mengatakan fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah tanganmu ila, sampai kepada marafiq, kepada mata sikumu. Apakah bermakna ayat tersebut menunjukkan ibtidaan wa intihaan? Apakah ayat tersebut otomatis menunjukkan permulaan dan akhirnya? Membasuh itu harus dari ujung tangan sampai ke mata siku?
Para ulama mengatakan bahwa tidak ada keharusan yang demikian, tetapi hanya menunjukkan afdaliyah. Jadi kalau ada orang membasuh dari siku sampai ke bawah, apakah sah? Sah. Tidak membatalkan wudu. Walaupun tentu dari isyarat yang diambil dari ayat tersebut, membasuh dari ujung jari ke mata siku afdal. Kenapa demikian? Karena kata ila kan bunyinya begini, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kata ila itu tidak semuanya bermakna hatta, tidak semuanya bermakna ghayah, sampai. Kenapa ulama mengatakan kan di situ terjemahan? Itu makanya saya ingatkan terus, ketika kita tidak memiliki ilmu untuk mengistimbatkan hukum, jangan menyimpulkan dari terjemah itu. Nah, tujuan saya mengingatkan ini, bahwa memang di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi sunnahnya orang ini diarahkan oleh Allah sesuai dengan anugerah yang diberikan. Jadi tidak sama masing-masing kita. Kullu ya'mal ala syakilati. Masing-masing akan bertugas sesuai dengan apa bakat, apa yang telah diberikan kepadanya. Jadi tidak semua kita harus sampai ke tingkat faqih. Nah, jadi tugas orang awam bukan menyimpulkan hukum dari terjemah Al-Quran. Tugas orang awam mengaji dan mendengarkan penjelasan ulama, itu tugasnya. Ada pula yang berdebat, kan dalam terjemah sampai, itu kan salah satu terjemahan, salah satu makna. Kata ila tidak bisanya dimaknai sampai, sebab kalau sampai satu-satunya makna dari kata ila, bagaimana orang memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Surah An-Nisa ayat yang kedua. Bagi yang punya Quran coba lihat, ini agak spesifik ya. Nah, di situ juga ada kata ilah. Nah, apa bunyinya? Ini tadi kan banyak orang, saya mendengarkan juga beberapa fatwa, siapa yang tidak membasuh tangannya dari ujung jarinya ke mata sikunya, batal wudunya karena tidak sesuai perintah Al-Quran. Kan begitu? Itu tidak tepat fatwa seperti itu. Tapi kalau dia katakan afdalnya membasuh tangan adalah dari ujung jari ke mata siku, tetapi itu menjadi syarat, tidak. Kenapa? Karena kata ila tidak hanya menunjukkan ghayah, sampai. Apa contohnya di dalam Al-Quran? Dalam Surah An-Nisa ayat 2. Apa bunyinya? Wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Ini termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ditinggal suami, harta anak bak kelamak dia awak saja. Ketika dia kecil, ya kita yang bertanggung jawab. Kalau dia sudah dewasa, apalagi sudah beristri, dia mau laki-laki mau perempuan, dia punya hak atas harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Yusikumullah fi auladikum. Begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan, memerintahkan, memesankan dengan sungguh kepadamu terkait dengan anakmu. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Untuk anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi jangan main ancam pula. Ancam hidup je nak minta juara tu. Ada main ancam pula. Letawang Minangkabau, Minangkabau dak laki-laki mau rato ke rumah bini. Itu ibu tidak ngaji barangkali itu. Atau ketika nyo ngaji nyo lalu. Mestinya tak tunggu diminta.
Ketika anak yatim tadi sudah mengerti dia mengelola hartanya dan paham dia dengan apa madarah dan manfaat di dalam dia melakukan tindakan terhadap hartanya, tugas orang yang menerima titipan tadi, yang bertanggung jawab dengan harta anak yatim, berikan kembali. Sudahlah. Itu perintah siapa? Perintah Al-Quran. Wa atul yatama amwalahum. Berikan anak yatim itu harta mereka. Wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib. Jangan kamu tukar yang baik dengan yang buruk. Nah, apalagi kalau ingin menguasainya secara total. Itu makanya menikah lebih dari satu disuruh saja oleh Allah daripada menggelapkan harta anak yatim. Itu kan kasusnya. Jadi usaha menikah lebih dari satu itu sebenarnya ada kasus awal. Ada orang yang ingin menikah untuk apa? Untuk menggelapkan harta anak yatim. Kebetulan anak pamannya. Pamannya sudah tidak ada lagi. Yatim perempuan. Bapak dia juga tidak ada lagi. Dialah yang menjadi walinya. Tetapi dia kan boleh menikah dengan anak pamannya. Tidak ada halangan. Ada pula sebagian mengatakan saudara tidak boleh nikah. Siapa bilang? Jadi kalau bapak beradik kakak kontan pun bolehkah menikah? Boleh. Jadi si A dan si B sama laki-laki nih punya anak. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Ini si A dan si B beradik kakak, seibu sebapak. Boleh tak anak si A dengan anak si B menikah? Boleh. Tidak ada halangan untuk itu. Ya apa contohnya? Bapak dan ibu tahu enggak? Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu saudara itu. Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib itu saudara. Ayah Fatimah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Ali siapa? Abu Talib. Abu Talib itu apanya Nabi? Paman Nabi. Saudara Abdullah, saudara itu menikah. Menikahi anak etek boleh tak? Boleh saja. Itu Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh. Jadi yang diharamkan untuk dinikahi itu di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Siapa itu? Ammatukum, bibi kamu, wa khalatukum, bibi dari ibumu, dari jalur ibumu, itu yang haram. Anaknya halal. Nah karena itu di Minangkabau tidak boleh dikatakan haram menikah sesuku. Yang ada itu orang Minang berpantang menikah sesuku. Berpantang itu Sarawak. Haram tidak. Siapa yang berhak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Durhaka manusia kalau mengharamkan yang dihalalkan. Cuma di Minangkabau dipantangkan orang karena beberapa pertimbangan. Nah berarti di Minangkabau dimakruhkan menikah sesuku karena sabab. Tetapi apakah di Minangkabau tidak terjadi dahulu orang menikah sesuku? Terjadi. Kalau bapak dan ibu-ibu mengkaji keluarga kerajaan di Minangkabau, di Bagaruyung, akan bertemu untuk mereka menikah sesama sesuku. Jadi boleh pada anggota keluarga kerajaan dan tidak pada di luar. Nah kenapa demikian? Ada beberapa sebab. Keluarga kerajaan ini mereka menjaga garis darah. Karena di Minangkabau ada raja turun menurun, adik putih, sunduik bersunduik. Nah dengan itulah mereka akan mencari terus jalur-jalur kekerabatan itu. Nah bertemulah. Nah, jadi jangan keliru juga membahasakan. Sebab adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Kalau sempat orang Minang mengharamkan nikah yang dihalalkan oleh Allah, berarti dia merubah hukum di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi kalau dia memantangkan, banyak yang dipantangkan. Ya terserah awak. Dahulu ada orang yang berpantang kalau pulang ke negara itu, jangan di sinan. Begitu, tak tampak rumah jalan ke rumah Ranggai kalau sinan. Orang memantang-mantangkan berbagai macam. Nah,
Yang jelas pantangan-pantangan seperti itu tidak masuk dalam kategori mengharamkan.